حمدا لله وشكرا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك يا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور بجاه وبركة أولياء والشهداء والصالحين أما بعد. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Imam Masjid Nurul Iman, Ketua Badan Ta'mir, Sahibul Majlis Al-Ustaz Haji Rizal Kasim, Magister Sains, Sahibul Haflah Ibu Hajjah Lindawati Harahap Mamonto, Sahibul Hukumah pemerintah setempat, kemudian Bapak Haji Ayub Ali Al-Bugis sebagai salah seorang caleg, Bapak Haji Purnawirawan Letkol Infantri Haji Ruslan Abdul Ghani SOS MSI beserta ibu saya lihat juga Bapak Haji Ramlan Ifran sarjana ekonomi, keker dulu siapa lagi, Ketua BKMT Kota Bitung Ibu Haja Amelia Daud, Ketua BKMM yang ada di luar Ibu Haja Nirwan dari Lolak beserta rombongan dari Minuk, dari berbagai tempat min masyariq ilal magharib. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, ada Bapak Haji Janil Como, Ustaz Arianto Dunggio, Irianto Dunggio. Saya sudah dengar nama beliau tapi baru ini lihat orangnya. Ternyata kecil-kecil mungil, lucu-lucu juga orangnya. Dia buka dengan yang besar-besar, dia tutup dengan yang putus-putus. Mohon maaf saya berdiri di tempat ini. Saya ini sudah beberapa kali mengikuti kegiatan Sayyidul Ayyam. Saya tidak pernah diberi kebebasan hak memilih. Selalu setiap kali saya rencanakan materi, Ustadz Jufri bilang jangan coba-coba Ustaz, karena yang atur acara torang, materi pun harus korang yang atur. Baru di sini itu kita orang atur, padahal biasa kalau pegang mic kita yang atur. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah yang saya muliakan, suatu saat seorang sahabat Nabi melihat Nabi selesai sholat. Nabi berdoa panjang sekali. Nabi minta kebaikan panjang. Nabi minta perlindungan panjang. Padahal di kala itu bangsa Arab terkenal dengan ingatan dan pendengaran yang kuat. Makanya disebut jahiliyah, karena zaman itu orang tidak pandai tulis menulis, tapi orang mengandalkan ingatannya. Saking panjangnya doa yang diminta Nabi, sehingga ketika Nabi SAW selesai berdoa, sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin menghafal doa yang Anda sebutkan tadi dari awal hingga akhir, karena terlalu panjang hafalanku tidak sampai." Nabi kita Muhammad SAW berkata, "Kalau begitu, kau mau seperti yang saya ucapkan tadi? Saya ajarkan beberapa kalimat dari mulai aku berdoa awal hingga aku berdoa akhir, semua doa masuk dalam doa itu." Apa itu ya Rasulullah? Dengar baik-baik itu. Ini doa Nabi yang Nabi ajarkan kepada sahabat tadi.
Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma inni a'udzu bika minasy syarri masta'adha minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Antal musta'an wa 'alaikal balagh. Yang artinya, dengar artinya, Bu. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dari semua kebaikan yang pernah diminta oleh hambamu dan oleh nabimu dan hamba-hambamu yang saleh. Jadi ternyata yang Nabi ajarkan bukan cuma Nabi punya doa, orang-orang saleh punya doa pun yang pernah mereka ucapkan, kita himpun dalam satu kalimat tadi. Ya Allah, semua kebaikan yang pernah diminta oleh hambamu, oleh nabimu, dan bahkan hamba-hambamu yang saleh, bila itu ada kebaikan, maka itu pula yang aku minta. Demikian Nabi ajarkan kepada sahabat tadi. Kemudian dia berkata, wa a'udzu bika minasy syarri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari semua keburukan yang pernah hambamu, nabimu berlindung kepadamu dari keburukan itu, dan hamba-hambamu yang saleh. Antal musta'an, Engkaulah tempat kami minta pertolongan. Wa 'alaikal balagh, dan pada akhirnya hanya kepadamu kembali semua urusan. Ibu boleh ketik di Google mulai dengan as'aluka minal khairi, biar pakai bahasa Indonesia, dia keluar itu pakai bahasa Gorontalo. Jadi ibu tidak usah kalau mau panjang-panjang terlalu banyak ini doa-doa bertebaran, maka itu sudah cukup. Maka doa semua termasuk ke dalamnya. Ini yang disebut dengan sanad ilmu. Jadi tadi bilang sanad, nasab, sanad, nasab. Ustaz Rijal bilang tambah satu, nasib. Nabi mengajarkan kepada sahabat, kemudian sahabat itu ajarkan lagi kepada muridnya yang disebut tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kemudian tabi'in mengajarkan kepada atba' tabi'in, yang kemudian sampai pada kita hari ini. Itu namanya sanad talaqi namanya, yaitu murajaah dari guru kepada murid, murid kepada muridnya, muridnya kepada muridnya, sampai pada kita. Salah satu contohnya 2 Jumat yang lalu pernah saya sampaikan waktu di Lola. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Sahabat lihat Nabi salat, bagaimana takbirnya, rukuknya, sujudnya, dan itu pula yang dibuat oleh sahabat mencontoh nabinya. Ternyata murid sahabat juga melihat seperti itu cara salatnya sahabat, maka mereka pun lakukan salat yang serupa. Terus menerus secara regenerasi turun temurun sampai pada kita hari ini. Jadi sanad langsung seorang muslim kepada nabinya, yaitu salat 5 waktu. Ketika dia salat 5 waktu, maka ilmu salatnya bersambung langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, nasab. Nasab itu nasab ada 2, nasab ke atas dan nasab ke bawah. Makanya kalau ibu-ibu mau baca doa, mau kirim Fatihah kepada orang tua, kerabat, keluarga yang telah wafat, begini bunyinya: Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla. Kemudian wa ila hadratir ruh, sebutkan nama orang tuanya. Baru sesudah itu sebutkan wa usulihi wa furu'ihi. Wa usulihi ke atas, wa furu'ihi ke bawah. Jadi bukan cuma yang ke bawah dapat, ke atas pun dapat. Makanya orang kirim Fatihah itu ada 2 macam, Bu. Ada yang mengirim dan ada yang mengundang. Semangat. Yang mengirim seperti Al-Fatihah ila hadratir ruh, itu namanya mengirim. Makanya orang kalau baca tahlil, pasti imam akan menyebutkan, setelah menyebutkan nama-nama orang yang telah wafat, dia akan menyebutkan kalimat seperti ini: wa ila hadrati arwahihim aina ma kanat arwahuhum
yang artinya kami hadiahkan, kami kirimkan bacaan-bacaan doa dan zikir ini sebagai pahala kepada almarhum di mana saja roh mereka berada. Itu mengirim namanya. Tapi yang kita gunakan para ulama bukan mengirim, mengundang. Dalam kitab Tanwirul Qulub itu disebutkan. Nah, caranya bagaimana? Kita ziarah kubur, Bu. Ini contoh ziarah kubur. Tidak usah tanya DP dalil. Kalau mau tanya dalil, mau habis di sini orang. Sebenarnya ada amal orang mau bikin. Ustaz ada DP dalil. Orang masuk surganya pakai dalil, ibu pakai amal. Kalau ziarah kubur, ini adabnya ziarah kubur. Ini kiblat. Ini kiblat. Ini kepala nisan, ini kaki nisan. Ketika kita masuk dari arah mana saja, kita disunahkan memberi salam menghadap kepada yang wafat. Dia waktu ditanam menghadap kiblat tidak? Nah, kita yang memberi salam membelakangi kiblat, tapi menghadap kepada orang yang diberi salam. Ustaz, dia kan somati. Bukan soal matinya ibu, soal adabnya. Menghadap begini, ini dia punya tiang nisan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal qubur, Assalamualaikum ya ibadallah, Assalamualaikum ya min ahli la ilaha illallah, Assalamualaikum ya sohbatallah, Assalamualaikum ya khiyaratallah, Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahi salihin, inna insyaallah bikum lahiqun. Sesudah kita memberi salam menghadap ke batu nisannya, itu kita sama dengan menghadap ke wajahnya. Kira-kira kalau menurut ibu bagaimana pendapatmu? Seandainya saya memberi salam begini. Ini ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Kira-kira bagaimana ibu? Pertama, Ustadz kurang ajar. Yang kedua, nyata ada adab. Yang ketiga, bentuk dia belajar falsafah. Yang keempat, jangan panggil-panggil ulang tadi. Begitu, bisa Pak? Setelah kita sudah memberi salam, kita balik membelakangi. Nah, kita balik begini, Bu. Ini kubur ya, cuma contoh. Tapi ini kukis. Balik begini. Jangan dari arah kepalanya, arah kakinya. Arah kakinya kita balik begini. Kita putar begini. Jadi saya yang hidup, dia yang wafat, sama-sama menghadap kiblat. Karena Nabi kita mengatakan al-Ka'batu kiblatukum ahya'an wa amwatan. Kiblat itu, Ka'bah itu adalah kiblatmu yang hidup dan yang mati. Nah, kita menghadap kiblat, dia juga menghadap kiblat. Baru di situ kita baca doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nawwir qabrahu. Kemudian waskinnahu fi jannatih. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa ghaibina wa shahidina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maghridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la daynan illa qadaita wa la batilan illa azhaqta. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Begitu juga ketika kita mendoakan orang tua yang wafat dengan orang tuanya orang tua, dan orang tuanya orang tua yang tua ke atas, kita baca begini doanya. Rabbi ghfirli wali walidiyya, Rabbi ghfirli wali walidiyya, Rabbi ghfirli wali walidiyya, Rabbi ghfirli wali walidiyya, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai mertua dapat. Jadi paham? Rabbi ghfirli wali walidiyya. Coba ibu baca, kalau orang tua banyak, Rabbi ghfirli, Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidina. Nanya hilang, muncul dia, yang artinya ya Allah ampuni dosaku dan dosa ayah daripada ayahku, dosa ibu daripada ibuku, dan begitu seterusnya.
Setelah 4 kali kita menyebutkan Rabbi ghfirli wali walidayya, yang kelima baru orang tua kita. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kakekmu tidak pelihara engkau, nenekmu tidak menjaga engkau, apalagi buyutmu. Tapi karena mereka engkau ada, maka mereka pun berhak menerima doa dari anak cucunya. Jangan tanya dalil. Jangan tanya dalil. Mau baking silakan, dia nak baking tidak apa-apa. Nanti orang baku dapat di sana. Yang baking dia yang baking, nanti baku lihat siapa yang ada dan siapa yang ada. Sudahlah kita kesana kemari baku ambil dengan dalil. Ternyata gara-gara dalil orang berpisah. Gara-gara dalil silaturahim putus. Gara-gara dalil ayah dan ibu, anak dan istri bertengkar hanya gara-gara soal dalil. Apakah Allah turunkan dalil untuk itu? Tidak. Allah turunkan dalil untuk menenteramkan jiwa manusia. Quran sebagai hidayah, Quran sebagai syifa, obat, dan Quran sebagai asbab lahirnya sakinah, ketenangan, bukan mudarat. Sama dengan puasa Senin dan Kamis. Sunnah hukumnya, tapi harus seizin suami. Jangan cuma gara-gara Senin Kamis aku ambil bini dia laki. Akhirnya yang salah Ustaz Rijal. Ini apa yang bikin sampai ibu-ibu ini ikut Ustaz Rijal? Gara-gara ini puasa Senin Kamis, padahal Ustaznya ajarkan begitu. Yang diajarkan Ustaz yaitu puasa Senin Kamis itu sebagai puasa sunnah, dengan catatan ibu-ibu minta izin kepada suami reda puasa. Karena kalau dalam keadaan puasa suami mau suka baciong di pantai leher, boleh. Kalau pantai leher bawa minyak wangi, bagus. Kalau bawa orang-orang daun, biar firman mandi mau. Bisa paham? Tadi Ustaz Rijal tadi bicara sama saya. Saya bilang tenang, don't worry my friend. I want to talk for him. Oke? Terakhir. Nasab sanad. Maulid. Maulid ini bonus. Nggak ada perjanjian ini dengan panitia, tapi kita tambah. Kalau bulan Muharram ada fadilahnya tidak Ibu? Bulan Sya'ban ada fadilahnya tidak? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ada tidak? Bulan Syawal ada tidak? Bulan Ramadan ada tidak? Semua bulan semua ada fadilahnya, kecuali Rabiul Awal tidak ada fadilahnya. Maka di bulan Rabiul Awal Nabi dipilih dan dilahirkan di bulan itu, supaya tidak dikaitkan kemuliaan Nabi berkaitan dengan Syawal, Muharram, Safar dan sebagainya. Jadi kemuliaan Nabi berdiri sendiri. Maka Rabiul Awal 12 itulah dipilih sebagai tanggal kelahiran Nabi. Kalau bicara tanggal berarti kita sebut Maulidun Nabi. Kalau bicara orangnya Mauludun Nabi, berarti orangnya. Coba. Kalau Maulid waktunya. Kalau Maulud orangnya. Orangnya siapa orangnya? Nabi bilang la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Rawahul Bukhari. Tidak sempurna imanmu ibu, tidak sempurna imanmu saudara, bila aku Nabi-Mu tidak engkau lebih cintai daripada ayahmu dan daripada anak-anakmu, bahkan daripada semua manusia. Artinya orang tua punya cinta kepada anak tidak berbatas. Cinta anak kepada orang tua tanpa harus bersyarat, tapi kedua cinta ini tidak bisa mengalahkan cinta kita kepada Nabi. Artinya dalam Quran Allah katakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Sesungguhnya anak-anakmu, pasangan hidupmu, kata Quran, akan menjadi musuhmu di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing mempertanggungjawabkan dosanya. Istri tidak menanggung dosa suami, suami tidak menanggung dosa anak, dan begitu seterusnya, kecuali dia berkaitan dengan kewajiban dan hak. Baru itu ada berkaitan.
Jadi paham Bu? Jadi maulid kita rayakan, maulid kita peringati, jangan tanya dalil. Karena kalau Anda tanya dalil, tidak ada amal lagi yang Anda akan buat. Karena semua harus berdalil. Kita yang kita kerjakan ini juga punya dalil. Tapi oleh yang anti dalil, tidak suka dalil ini. Mereka menganggap dalil mereka yang berhak dan benar. Dalil orang lain tidak berhak dan tidak benar. Ini yang membuat kita bercerai-berai sebagai umat Islam. Ini yang membuat kita bertikai antara satu dengan yang lainnya. Dan itu dimulai daripada tokoh-tokoh agamanya. Dimulai dari para ustadz-ustadznya. Dimulai dari para kiai-kiainya. Dimulai dari para ulama-ulamanya. Mereka inilah yang memulai. Dan itu yang dilihat oleh kaum awam. Sehingga itu pula yang menjadi pertikaian dan perbedaan. Saya minta maaf, di mana-mana saya harus bicara tentang hal ini. Saya tidak peduli mau dibilang A, B, C, D, silakan, itu hak Anda. Tapi agama Allah harus disampaikan sesuai dengan apa yang ada. Karena kami para mubalik tidak mencari popularitas dan tidak mencari nama, tapi kami mencari kebaikan saya dan kita semua. Saya diselamatkan Allah, Anda juga harus diselamatkan Allah. Itulah contoh sunnah Rasul yang mengajarkan Nabi mencintai umatnya. Sebagai yang terakhir, Nabi mengatakan begini, Bu, ingat baik-baik Bu, sampai kenapa kita bersalawat kepada Nabi. Nabi mengatakan kullu nabi dakwatun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang mustajab, kata Nabi. Fa'ajjala kullu nabiin da'watah, dan semua nabi telah memakai doa-doa mustajabnya di dunia, kecuali aku, kata Nabi. Aku tidak gunakan doa mustajabku. Kenapa? Istabatu li ummati yaumal qiyamah. Kusimpan doaku ini, akan kupakai ketika di hadapan Allah Rabbul Jalil di yaumil mahsyar. Itulah syafaat namanya. Apa tidak wajar kita bersalawat kepada Nabi? Oh tidak, salawat tidak banyak, salawat cuma satu, namanya salawat Ibrahimiyah. Mari kita lihat kalau salawat cuma satu. Coba Ibu sebutkan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh Ibu baca tahiyat awal dan akhir begini bunyinya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallama ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Boleh? Tidak boleh. Tapi apa kata Quran? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim mutasliman. Berikan salam. Tapi kenapa di waktu tahiyat tidak ada salam untuk itu? Maka ulama mengatakan apa yang dikatakan Nabi di surat Ibrahimiyah dan apa yang diperintahkan Allah dalam ayat tersebut digabung menjadi satu, salawat dan salam. Maka kita umatnya mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bisa paham Bu? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.